Oh, boleh saya nanya, kakak Kristennya Kristen apa, Kak? Kristen Protestan. Oke. Di Kristen Protestan itu Tuhannya ada berapa, Kak? Ada satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Ya Allah. Hah, oh, bukan Yesus ya? Yesus itu utusan dari Allah. Kemana kakak naik ke sini? Namanya kita diskusi, tapi saya suruh cari sendiri. Nanti aku salah ngomong, nanti kalian hujat aku. Asal Maaf, kakak tidak boleh, nggak boleh. menghujat. Nggak boleh di Asal sini kakak menghujat tidak orang. menghujat, kita tidak menghujat, tidak akan membalas. Kakak tidak di sini ada di sini. dihargai. Kita turunkan. Kita hargai manusia di sini. Kita di sini memanusiakan manusia. Kalau kakak tidak menghina agama kami, silakan. Nggak usah pakai sound ketawa. Kita nggak boleh pakai sound ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini kalau kecuali yang sok tahu, aku cuma nyerang orang yang sok tahu. Kalau yang kayak begini malah aku layani. Kita temenin, nggak apa-apa. Iya. Dia turun sendiri. Maaf dia, ya nggak Kak apa-apa. Nita, naik lagi Kak Nita, maaf. Nah, udah minta maaf Iya, tuh. dia nggak apa-apa. Dia sudah akui kalau dia nggak sekolah, nggak apa-apa. Dia nggak salah kok. Dia tidak salah. Bisa jadi melalui kita beliau dapat beberapa hal. Kak Nita, kalau Kak Nita mau naik lagi ya kakakku sayang ya. Di sini kami tidak merendahkan manusia. Kami ingin itu bercanda tadi ya, itu bercanda. Kalau teman-teman, kalau saya itu keras kepada orang yang sok tahu seperti yang dibilang Bang Filipus. Pertama sok tahu, yang kedua orang yang menghujat. Kalau orang seperti Kak Anita ini, kita itu kalau bisa sebaik mungkin kita berikan ini. Tapi kalau kita misalkannya nggak mampu, nggak apa-apa. Karena aku juga punya keterbatasan dan kita juga tidak punya kewajiban membuat orang paham. Tapi sebaik mungkin kita berikan pemahaman gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Ya kalau ada mereka pintar ya mereka sudah Islam lah guys.
Ya, kalau mereka sudah Islam, kalau mereka sudah pintar, mereka ada Islam dong. Masa mereka? Nggak ada. Ya karena mereka, iya, karena mereka jahil, makanya mereka Kristen, gitu loh. Halo Mes, agamanya Kristen ya Mes? Iya. Loh, kalau kita berharap orang Kristen itu cerdas, ya gimana? Halo Kak Mes, di sini boleh bertanya tentang agama Islam dan pemahaman saya tentang agama Kak Mes. Boleh, silakan. Bertanya apa ya? Kalau enggak saya yang nanya nanti Kak. Ya udah, Bu. Ya udah Kakak aja nanya. Oh, boleh saya nanya? Kakak Kristennya Kristen apa Kak? Kristen Protestan. Oke. Di Kristen Protestan itu Tuhannya ada berapa Kak? Ada satu. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Ya Allah. Oh, bukan Yesus ya? Yesus itu utusan dari Allah. Oh, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya, tapi dia utusan dari Allah ke Oh, ke yaudah. bumi untuk Tante Mika mengutus. silakan. Mungkin sama Tante Mika mungkin bisa lanjut diskusinya. Silakan Tante Mika. Yesus itu utusan Tuhan ya, Tante Mika ya. Lanjut. Aku nggak mau sebelum Kak Nita naik. Aku nggak mau. Aku merasa bersalah sama Kak Nita. Minta maaf aku Kak Nita. Aku nggak mau. Kau pun kayak gitu. Maafin tante, tak maafin. Yaudah, yaudah. Lanjut Tante Mika. Kak Nita nggak ada, Kak Mes ada. Cepat. Kerja kau Mika, kalau nggak dipotong gaji ya. Oh iya. Lanjut. Iya. Iya. Kak Mes berarti Yesus bukan Tuhan ya menurut Kak Mes ya? Ya itu Tuhan kami juga, tapi dia utusan dari Allah. Tuhan yang diutus oleh Allah. Allah yang mengutuskan Yesus Tuhan. ke bumi. Iya, iya berarti Tuhan yang diutus oleh Allah gitu ya? Hah? Yesus ini Tuhan apa bukan? Ya setelah dia diutus dari bumi, ya kami menuhankan dia karena dia dari utusan dari Allah gitu, dari bumi. Oh, dari berarti ke bumi. Tuhan kakak diutus ke bumi. Iya. Ada ya berani yang ngutus Tuhan ya? Itu utusan, bukan mengutus. Itu utusan. Oh. Utusan itu untuk dari Allah gitu, dari Oke. langit. Mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah bang. Itu Yang utusan, diutus yang bukan lebih utus. tinggi. Itu Enggak, utusan. gini kan, kalau utusan berarti ada yang mengutus, betul? Nah utusan ini menyampaikan, berarti Yesus ini diutus ke bumi untuk menyampaikan. Gitu. Gini, Yesus diutus, yang mengutus Ya. Yesus siapa? Hah? Yang mengutus Yesus siapa? Ya Allah lah, dari Berarti langit. Tuhan diutus oleh Allah. Kenapa harus balik? Kenapa harus balik ke situ lagi? Kan udah saya bilang. Yang aku tanya, mana yang lebih tinggi, yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus lah. Utusan. Yang diutus bukan lebih tinggi. Saya belum bilang diutus, tapi Oke, Gimana oke. dong sama Arti utusan apa? menyampaikan. Arti utusan apa? Hah? Menyampaikan. Arti utusan menyampaikan. Itu sama artinya ini gini ya, kamu ibaratnya gini, kamu diutus ya, contohnya di salah satu acara, jadi kamu diutus nanti menyampaikan di depan, jadi kamu yang Nah. menyampaikan apa yang harus jadi tujuannya gitu. Ketika aku diutus, berarti ada yang mengutus aku kan? Ada orang lain yang menyuruh aku kan? Jadi gini deh, kalau mau balik-balik ke situ, jangan nanti kita salah paham. Jadi
kalau memang udah Gini, mengerti. gini kak, ya. Ini tante Utus Mika ini di- dulu. Ini tante Mika ini diutus. dulu. Ini laki-laki atau perempuan sih? Saya nggak masih ragu dengan siapa saya kak. Iya, soalnya di sini namanya tante Mika, tapi soalnya kok laki-laki gitu maksudnya. Iya ini suara cowok, suara cewek ini. Mana ada suara cowok. Bu Bukan Susi ngerokok. aja, Bu Susi. Bu Makanya Susi jangan aja. rokok, Tante. Ya. Biar nggak disangka Iya. lanang. Bu Susi aja menteri kita suaranya sangar loh. Cowok lagi loh, maco kali loh. Enggak Jadi- apa sih. jadi Cuma gini, aku saranin, Ya, saranin gini aja. aku tanya. Pakai nama sendiri aja, jangan pakai nama. Itu kayak ke perempuan sih, tapi artinya laki-laki. Aku yang punya nuduh fitnah mau kuspil di sini. Jangan lah Tante. Masa kita banyak anak-anak di bawah loh. Ya, Aku bukan kita bukan diskusi anak-anak aja. ya bang. Felix, Ini, aku Kak, bukan Kak. anak-anak. Kak Mes. Oke, ya saya mau bertanya, kalau ke situ terus antara utus Nah. itu nggak nanti siap-siap karena kamu balik ke situ Enggak. ke situ lagi. gitu. Sekarang gini. Dalam utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Dalam kata utusan ini ada berapa individu yang bekerja? Individu, berarti kita kembali ke IPA dong. Ada berapa yang melakukan pekerjaan utusan ini? Kan pasti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Nah, Ya kan? yang saya bilang Kalau ada yang Bentar, gini, kalau Bentar, ada Kak. yang mengutus, karena gini, Kak, ya. Bapalah yang mengutus aku, berarti Yesus mengatakan ada yang mengutusnya. Bapak yang mengutus aku. Kakak nggak baca Bible? Kakak buka Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 17:25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, barang siapa yang mendengarkanmu, ia mendengarkanku. Barang siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Dan barang siapa yang menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Di sini ada dua, Kak. Bapa yang mengutus, yang diutus adalah Yesus. Paham? Ini kata Bible. Iya, benar. Nah, Kamu lebih pintar. coba aku tanya, coba jujur lagi. Yesus diutus. Yang mengutus Yesus siapa? Cari tahu sendirilah. Kan kamu udah baca. Bapa. Udah Nah, baca aku baca ya. Yang ku baca Bapa yang mengutusnya. Udah? Iya. Oke. Yesus Tuhan bukan? Iya. Bapa Tuhan bukan? Iya. Berapa Tuhan? Ya sebenarnya Tuhan itu cuman satu, cuman dia dibagi tiga. Tiga. Tuhan kakak dibagi-bagi. Ya itu dia itu satu, tapi gimana bilangnya samamu ya? Kamu Kakak aja bingung menjelaskan agama kakak, apalagi saya mendengarkan. ya setidaknya kamu udah tahu, nggak mungkin kita balik lagi. Isi anak-anak Bible itu. kakak, isi Bible kakak mengatakan Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Tidak pernah dia mengatakan aku itu adalah Bapa sendiri, nggak pernah. Kapan Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang dibagi, aku adalah bagian dari Bapa, aku hanyalah utusan Bapa, nggak ada yang dibelah-belah. Ya itu Gimana sih? itu menurut pemahaman kalian, tapi kan ini kan kita kan hanya membagi pemahaman aja kan. Jadi kalau memang itu menurut kalian itu salah, itu bagi kalian, tapi kalau kami itu ya benar karena kita kan beda agama. Oke, coba kakak baca Yohanes 3 nomor 17.
baca aja lah tante. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar ini siapa? Macet. Apanya yang macet? Dia Coba, kan lagi- siapa? Dari Siapa yang satu-satunya Allah yang benar itu? Satu-satunya ya Allah di surga lah. Siapa? Gini ya, bukan apa. Yesus itu kan utusan dari Allah. Dia itu datang ke bumi untuk menghapus dosa-dosa umatnya. Nah, karena Itu terserah, bukan itu yang kutanyakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar. Satu-satu Allah yang benar ini siapa, Kak? ya cari tahu sendirilah. Ya kemana kakak naik ke sini? Namanya kita diskusi, tapi saya suruh cari sendiri. Nanti aku salah ngomong, nanti kalian hujat aku. Asal Mau kakak dong. tidak Nggak boleh. menghujat. Nggak boleh di Asal sini kakak menghujat tidak orang. menghujat, kita tidak menghujat, tidak akan membalas. Kakak di tidak sini ada di sini. dihargai. Kita turunkan. Kita hargai manusia di sini. Kita di sini memanusiakan manusia. Kalau kakak tidak menghina agama kami, silakan. Nggak usah pakai sound ketawa. Kita nggak boleh pakai sound ketawa. Kita di sini pengen mendengarkan pandangan kakak. Nanti kami kasih pandangan baru. Kalau kakak terima syukur, kalau nggak juga nggak apa-apa. Silakan lanjut. Kita di sini tidak mau mempermalukan kakak. Iya kakak. Inilah benar. hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Siapa yang Esa ini? Dua, itu aja jawab. Siapa? Siapa Allah satu-satu ini? Siapa Tuhan yang Esa ini? Ya kamu cari sendirilah. Bentar ya kak, aku cari senter dulu ya kak ya. Kayaknya kalau udah malam ini nggak nampak aku kalau nyari sendiri. Sabar ya kak, aku cari senter dulu. Karena di sini gelap kali loh, keluar nyarinya nggak nampak di sini. Ya, ya udahlah bang Pelipus, bang Pelipus, bang Pelipus. Aku bertanya bang Pelipus. Ya. Di mana orang jual rendang sekarang bang Pelipus? Paling kalau rendang adanya di Padang. Oh di Padang, berarti juga suruh aku nyari sendiri ya. Ya udahlah, cabutlah aku. Kayak mana kalau bertanya kayak gitu? Disuruh cari sendiri. Bagaimana orang di bawah tahu ketika kita bertanya disuruh cari sendiri? Bagaimana kakak ini? Makanya kakak itu ya, saran aku sebelum naik ke Komal ini kakak cari dulu sendiri jawabannya. Ya, agar bisa kakak menjawab di sini. Begitu. Karena apa? Di dalam Bible itu udah jelas-jelas Tuhan kakak itu memang tertulis 3. Tidak bisa dirubah, Tuhan kakak 3. Bagaimanapun kakak bawa kemanapun Tuhan kakak itu jumlahnya 3. Aku bisa menunjukkan ayat-ayatnya. Jadi ketika kakak memaksakan, oh Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, nggak bisa kakak rubah isi Bible. Tuhan kakak itu tetap 3, tidak ada dikatakan Tritunggal itu, tidak ada. Tritunggal itu adalah ajarannya Tertullianus. Sementara Tertullianus sendiri udah meninggalkan ajaran tersebut. Dia beralih ke Montanisme. Dia membawa ajaran Tritunggal itu. Tuhan dalam 3, Tuhan 3 dalam 1. Ah itulah Tertullianus, itulah penyebabnya. Jadi kakak itu ya. Jadi aku jelaskan ya, di dalam Bible itu tidak ada namanya Tritunggal. Kakak baca Ulangan 6 ayat 4-9, Yuda 1-25, Yuda 1-14, Zakaria 14 sampai ayat 9, Zakaria 14 nomor 9, baca. Jadi tentang pemahaman Tritunggal atau bahasa kerennya ya,
una substantia theos personae. Dialah Allah tiga pribadi dalam satu hakikat. Anak bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi bukan, orang ini berbeda, jadi tiga. Sementara pendiri Tritunggal ini, ya, yang mendirikan doktrin Tritunggal ini udah beralih ke Montanisme dari abad ketiga sampai abad ketujuh. Bapak-bapak doktrin gereja apa itu, bapak-bapak Tritunggal ini masih konsili sampai sekarang. Makanya banyak perbedaan Tritunggal ini. Ada Tritunggal versi Oneness, ada Tritunggal versi Esra Soro, ada Tritunggal versinya si Edis TV, ada Tritunggal versinya si Bom Bom, ada Tritunggal. Jadi kalian beda versi tentang Tritunggal ini. Makanya lah ini, kalau kalian mengimani satu pengajaran yang berdasarkan cuma pemikiran manusia, nah inilah ajaran karangan, ajaran hayalan saja. Karena melalui angan-angan dan omon-omon hayalan saja gitu loh. Apa yang angan-angan? Oke, aku tanya, ya begitu. Jadi kakak belajarlah kakak, benar nggak ini yang yang saya pahami sebagai seorang Kristen? Kenapa ini kok berbeda-beda Tritunggalnya? Kenapa kok ini beda? Kenapa kok itu beda? Lah kan katanya sama-sama memiliki Roh Kudus. Kok Roh Kudus ini tidak membimbing kepada Tritunggal yang sama? Ketika dipertanyakan tidak bisa jawab. Begitu ya. Naik saya, oke saya naikkan. Ya kita naikkan kayaknya ini Kak Mes tidak menjawab, tidak bisa menjawab, kita naikkan yang lain. Ya nih. Ya nih. Halo. Kristen. Kristen dong. Kristen bisa jelaskan? Yang mana tuh? Yang itu. Yang mana? Apanya? Di mana? Tadi minta naik, ngapain naik? Ya saya bisa menjelaskan, nama saya pengen nanya sih. Kau bisa menjelaskan tapi pengen nanya gimana? Kau naik ke sini pengen nanya atau menjelaskan? Oke, kita ambil alih. Dua-duanya. Siap. Oke, Yan ini agamanya apa? Kristen. Kristen. Oke. Unik. Di sini punya kapasitas menjelaskan agama Kristen ya, nih? Pernah belajar teologi, kristologi, atau pernah belajar di STT mana ya, nih? Saya belajar otodidak. Oh, Bukan otodidak teologi. otodidak tapi mau menjelaskan. Oke. Coba jelaskan definisi Tritunggal menurut Athanasius Yane. Sebelum itu kan saya pengen nanya dulu. Oh, mau nanya, bilang dong Yane. Intinya gini ya. Kirain mau Intinya kan ngejelasin. Tritunggal itu kan Ya intinya Tritunggal apa ya, nih? itu soalnya Apa intinya? Satu Apa? Allah, satu Allah ada tiga pribadi, memang itu doang. Jadi Satu pertanyaan yang apa? menurut Tunggu dulu, satu apa? Satu apa ya, nih? Satu apa? satu Allah ada tiga pribadi. Oke, ini skincare. Ya, Iya. ini juga skincare. Betul? Ya, Ini juga skincare. Ada berapa skincare ya, nih? itu nih ya, saya pengen itu ada satu skincare. Di dalam satu skincare itu ada cairan, Damilo ada dan potongan, Fatin, ini ada skincare, tutupnya. ini skincare, ini skincare, ini satu skincare ya. Jadi kalau dia orang cekot 3 skincare, bayarnya hati-hati kalian Nah, mulai gitu. sekarang nanti kalau Itu. jualan di TikTok, jualan nanti tolong cek KTP ya. Kalau penganut Trinitas Itu hati-hati, penjelasannya cekot salah, 3 Wi. bayar 1. Ya, jadi kawan-kawan hati-hati. Kalau ada satu Besok- Allah berarti ada satu skincare, ditampilkannya satu skincare Ini saja, ada berapa gitu. skincare?
Satu skin. Lah itu menjelaskan bahwa itu ada 3 Tuhan. Salah itu, salah penjelasannya. Yang saya tanya nggak Tuhan, ini bukan Tuhan. Saya tanya, ini ada berapa skincare? Beli satu gratis 2. Satu Ya kan, skincare-nya ya. seperti itu Jadi lah, inilah kesimpulan Mes, itu. perhatikan Mes. Kamu belajar di sini Mes. Kalau Anda yang Dal- menunjukkan skincare yang warna kuning aja coba. Kamu bicara di sini Skincare tentang yang warna Tritunggal. kuning aja 3 disebutnya. Allah. Jangan semua. Ya saya tanya, loh kenapa kamu batasi saya? Saya mau nunjukin 3-3-nya kok. Ini skincare. Ini skincare. Ini skincare. Ada berapa skincare? Ini pertanyaannya Ada berapa? Gak bakal bisa. Aduh. Kayak Ya udah, kalau gitu bertanya aja. Kalau gitu bertanya aja. Memang berat pertanyaan saya. Makanya bertanya analoginya aja. bukan itu, analoginya bukan itu. Ya udah, Analoginya Yesus bukan Tuhan itu. enggak? Ya udah, Yesus Tuhan enggak? Misalnya analoginya satu manusia, Bapa Tuhan enggak? Tuhan, Roh Kudus Tuhan enggak? Ada berapa Tuhan itu? Tuhan, semuanya Tuhan, manusia. Ada berapa Tuhan? Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ada 3 pribadi. Bapa dalam Tuhan. satu Tuhan. Dalam satu Tuhan. Jadi mereka bertiga ini punya Tuhan gitu. Gimana ini? Apanya yang satu? Coba jawab dulu. Apanya yang satu? Ya, Kalau itu pribadinya kan dia 3. kan terikat dia satu. Apanya yang satu coba? Yang satu apanya, Dek? Yang satu apanya? Yang satu Allahnya, hakikatnya Allah. Allahnya. Berarti Yesus Allah. Ya, Udah. Bapa Allah. Yesus itu firman, perkataan. Berarti bukan Bapa Allah. itu Yesus bukan pusatnya. Allah. Allah juga. Yesus bukan Allah. Roh Kudusnya itu Allah rohnya juga. Allah. Kenapa menjelaskan apa yang saya tidak tanya? Yesus Allah. Bapa Allah. Roh Kudus Allah. Ada berapa Allah? Ada satu. Satu. Ini skincare. Gini loh. Ini skincare. Ini skincare. Anda Ada juga berapa udah skincare? tahu. Satu skincare ya. Udah belajar dulu di sini ya. Salah. Belajar dulu hitung-hitung ya. Iya, diam. Nah, udah kamu pintar. Udah kamu Saya benar udah ya. nanya. Iya. Oh, yaudah kalau nanya silakan. Nanya apa? Nanya ini, saya dulu pernah bimbang dulu. Tapi saya Pernah bimbang, emang sekarang pun kamu masih bimbang kok. Ya pertanyaan saya aja bimbang. Enggak. Apa? ayat ini Ayat apa? dalam Quran surat Al-Fat 48 ayat 29. Di situ Surat saya apa? bacakan ya. Al-Fat ayat Quran surat Al-Fat 48 ayat 29. Apa di situ permasalahannya? Di situ saya baca dulu ya. Kesimpulannya itu Muhammad adalah utusan dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sama mereka. Terus? Di situ tulis itu kan kalau bahwa sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu harmonis. Setuju bukan ini? Harmonis kepada sesama. Kalau kepada orang kafir kami keras. Karena kami tidak mau Iya. mencampur hak dan batil. Seperti gini nih. Oke. Selamat Natal. Enggak, kami bukan orang seperti itu. Karena kami harus meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Kami harus bersikap keras kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir itu dalam Al-Quran dikatakan walan taradu angkal yahudu walan nasara. Mereka tidak akan pernah ridho. Buktinya kalian yang minoritas saja, penghujat paling banyak tuh kalangan Kristen loh, kaum kafir loh. Jadi kami memang bersikap keras, bukan bersikap keras dalam artian kami harus ganggu-ganggu kalian, tidak. Karena kami ini mempertahankan akidah. Lalu kalau kalian datang indomisasi kami tidak bisa terima. Kami harus marah dan harus melawan kalian kalau kalian merusak akidah kami. Seperti itu. Apa yang mau kamu tanyakan di sini? Yang saya pengen tanyakan di situ dalam surat itu menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi pada zaman Nabi Muhammad itu berkasih sayang, dia harmonis. Tapi kenyataannya Berkasih sayang. Setelah Nabi Muhammad apa?
Setelah Muhammad Nabi sudah tidak ada, terjadi perpecahan perang. Mana datanya? Datanya mana? Datanya mana? Antara siapa dengan siapa? Coba datanya mana? Oke, perang Riddah. Tunjukkan nama orangnya yang saling baku hantam, yang saling membenci. Tunjukkan. Perang antara Aisyah. Nama orangnya, apakah Aisyah saling baku hantam dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Justru Sayyidina Aisyah itu dipulangkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan penuh kasih sayang kembali ke tempatnya. Tapi kan Tunjukkan nama kelompoknya juga orangnya. ini. Ayatnya di situ dikatakan para sahabat berkasih sayang. Tunjukkan, jangan kau fitnah. Saya tahu tentang perang Jamal, perang Siffin, saya tahu semua. Kau nggak usah ceritakan. Iya, Saya minta. surat Al-Fatihah Dia, 29. iya, yang saya tanya sahabat saling baku hantam, yang saling bunuh siapa? Karena di antara sahabat juga dikatakan ada yang kalangan kaum munafik. Siapa yang kau maksud? Itu perang Ridha, perang ini. Yang antara saya Abu tanya Bakar. itu nama sahabatnya. Coba tunjukkan kepada saya apa peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Umar yang menunjukkan saling membenci, saling membukul, saling baku hantam. Antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali terjadi perang Jamal. Tunjukkan posisi ketika mereka. Aduh, ini Kristen ini kalau saya tanya sahabat-sahabat Rasul. Hei, yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang hidup dengan sejaman Rasulullah. Tapi kalau mereka tidak mengikuti Al-Quran, mereka disebut dengan kaum munafik. Nggak usah kau ajarkan saya tentang perang-perang itu. Yang saya tanya adalah di antara sahabat Rasulullah yang taat, yang bahkan dijanjikan surga oleh Rasulullah, siapa di antara mereka yang baku hantam? Seperti muridnya Yesus antara Paulus dengan Matius, yang mengatakan si Petrus dengan si Paulus, yang mengatakan bahwa si Petrus orang munafik. Tunjukkan satu sahabat yang mengatakan sahabat lain munafik. Oke, berarti kelompok, kalau misalnya kelompok Aisyah Aduh, berperang ya? karesteng. Di situ adalah Harus tokohnya ya. kalau kelompok orang yang mengikuti Sayyidah Aisyah belum tentu sahabat, bisa jadi mereka kaum munafik. Oh iya, di antara orang yang berpihak kepada Sayyidah Aisyah dan orang yang berpihak kepada Sayyidina Ali, belum tentu semua adalah orang yang sahabat mengikuti Rasulullah. Bisa jadi di antara mereka adalah orang yang munafik. Makanya Rasulullah berkata, di antara sahabat ada orang munafik. Maka saya minta sama kau, di antara sahabat Rasulullah yang Rasulullah katakan sahabat-sahabatnya yang dijamin bahkan surga, siapa di antara mereka yang saling baku hantam seperti muridnya Yesus antara Paulus dengan siapa? Berarti ketika kelompok Aisyah itu berperang, ada selisih gitu, itu tanpa persetujuan Aisyah. Saya pengen nanya itu. Kalau Ya tunjukkan kronologisnya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib? Apa yang beliau lakukan? Enggak, apa sih? Kristen, di situ dikatakan para sahabat berkasih sayang. Ketika ada perang, kau tunjukkan kepada kami antara Aisyah dengan Ali itu saling baku hantam. Justru Ali memulangkan Sayyidah Aisyah pulang ke rumahnya. Kau jangan kibuli kami umat Islam. Kami belajar sejarah Islam. Sekarang kutanya sama kau. Tuhan kau katakan dia datang tidak menjadi raja damai, dia tidak datang membawa damai, dia memisahkan, dia menjadi orang yang membawa pedang. Kutanya sama kau, ya, apa kedamaian yang hadir di kalangan Kristen dan di Yerusalem sejak Tuhan kau datang? Mencret. Tadi ayatnya tadi Tidak ada sama sekali. Tidak ada, memang tidak ada sahabat yang saling membenci. Bahkan Ibnu Mas'ud dengan Abu Bakar yang berbeda pendapat tentang Zaid bin Sabit saja saling memuji kemudian. Ini yang dimaksud dengan sahabat itu saling berkasih sayang. Kalau kau bilang orang yang mengaku pengikut Zaid, aduh diam dulu Kristen, agama kau berantakan. Ku bongkar aib agamamu bentar lagi, sabar kau ya. Di dalam perang Islam, orang yang mengaku mengikut Sayyidah Aisyah belum tentu dikatakan kaum muslimin. Bisa jadi itu di dalamnya ada kaum munafik. Sahabat adalah mereka yang pehidup zaman Rasulullah, tapi mereka mengikuti Rasulullah. Siapa di antara Ali? Apakah Ali dengan Sayyidah Aisyah baku hantam? Tidak. Bahkan ada win-win solution ketika bahkan Muawiyah dengan kau pikir saya tidak belajar. Nah, kau tengok agama kau. Sejak Tuhan kau hadir ke dunia, kedamaian di mana dibuat Tuhan kau? Ketika Tuhan kau hadir di Yerusalem sampai detik ini, Yerusalem berantakan. Ketika Tuhan kau hadir, baru saja Katolik hadir, bersatu Katolik, Inkuisisi 500 tahun. Terjadi perpecahan Katolik dengan Ortodok, terjadi perpecahan Katolik dengan Protestan. Ini baru agama, ini baru ajaran nih. Ajaran yang membawa kerusakan. Kenapa? Ketika Tuhanmu hadir ke Yerusalem, sampai detik ini kampung halaman Tuhanmu berantakan. Nah, ketika Allah katakan sahabat Nabi berkasih sayang,
Sejak kapan kau tunjukkan sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Allah yang saling baku hantam, saling benci? Coba kau tunjukkan nama. Nggak mampu. Jadi kau itu kan pengikutnya Sayyidah Aisyah, pengikut Sayyidina Ali. Sejak kapan kami mengatakan bahwa orang yang mengikuti, bahkan yang mengikuti Nabi Muhammad, diam dulu. Kau nggak ada data dari tadi tentang Tuhan kau aja kau nggak ngerti jelasin. Berpolemik kau tentang hal yang nggak kau ketahui. Agama kau aja nggak beres. Nah, ketika kita bicara tentang sahabat Rasulullah, bukan berarti orang yang hanya hidup sejaman dengan Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu juga hidup orang munafik dan orang kafir. Yang disebut dengan sahabat adalah mereka yang mengikuti Rasulullah. Mereka mengikuti Rasulullah dan mereka bahkan yang dijanjikan surga oleh Rasulullah. Maka kau tunjukkan satu nama saja sahabat yang saling baku hantam, saling benci. Bahkan di antara Hisham dan Umar saja, mereka akhirnya rujuk karena berbeda dialek, karena Rasulullah ada pada waktu itu meluruskan. Kau tunjukkan sama aku di posisi mana daerah di mana Kristen itu menjadi kantong banyaknya, di mana damai di Kristen. Tuhanmu hadir ke dunia, mati, dan dia mengatakan aku tidak datang membawa damai. Kampung halaman Tuhanmu itu pernah damai 372 tahun, justru dipimpin oleh Umar Ibn Khattab, sahabat Nabi saya. Ketika anak-anak Theos mulai mengambil makam Tuhan, hancur berantakan itu Yerusalem sampai detik ini. Di Eropa, ketika agama kau menjadi mayoritas, Dark Age, tidak pernah ada kekelaman dalam Islam. Kekelaman itu ketika Kristen menjadi mayoritas. Kau tengok di Jerman Perang Dunia Kedua, 6 juta Yahudi dibunuh oleh orang Kristen karena yang disebut peristiwanya Holocaust. Perburuan penyihir 200 tahun, Inkuisisi 500 tahun. Kau nggak bisa membandingkan. Al-Quran mengatakan sahabat Rasulullah. Sejak kapan kalau orang yang munafik dikatakan sahabat? Kau pikir semua yang hidup sejaman dengan Rasulullah itu sahabat? Di kalangan Rasulullah itu ada orang munafik. Jadi kalau ada orang yang membenci, dia munafik. Tapi sahabat adalah mereka yang berkasih sayang. Itu sahabat. Jangan kau bilang orang munafik sahabat. Rasulullah pun mengatakan di antara sahabat itu ada yang munafik. Nah, kami bukan orang bodoh. Sementara agama kau, Tuhan kau hadir ke dunia, mengaku raja damai. Bahkan dia mengatakan, aku datang tidak membawa damai, tapi membawa pedang. Andaikan Yesus ini adalah nabi, nubuatan yang terpenuhi adalah perkataan ini, bahwa memang sejak Tuhanmu hadir ke dunia, hancur berantakan dunia. Di mana kantong Kristen? Di situ berantakan. Yesus membawa damai dalam artian dia tidak melawan perang dengan perang. Pada saat itu Israel kan dijajah oleh bangsa Romawi. Oh, berarti Tuhan kau mengajarkan, sebentar, nggak usah banyak cerita. Berarti Tuhan kau, kalau kau diperangi, boleh nggak melawan orang yang memerangi kau menurut Tuhan kau? Tidak. Inilah Kristen, teman-teman. Mereka kalau kita dijajah sama Zionis, jangan berharap mereka membantu kita. Mereka akan tepuk tangan dan berdiam diri. Ini ku bilang, makanya Pak Presiden Prabowo, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan berharap kepada Kristen untuk memerdekakan negara kita, karena kalau kita dijajah, dia akan berdoa di gerejanya dan kita akan melindungi dia. Ini Kristen nih. Karena mereka nggak boleh melawan penjajah. Karena ini agama pro penjajah. Kenapa? Loh, kutanya sama kau lagi. Kalau kita dijajah Indonesia, boleh nggak kau ikut melawan? Yang kutanya itu, ketika kita dijajah, kau mau diplomasi? Oh, kau mau diplomasi dengan orang yang bawa senjata ke negara kita? Kalau kau pikir bisa diplomasi, nggak mungkin berdarah-darah pahlawan nasional kita, bodoh. Ini Kristen nih ya, orang Kristen teman-teman. Kalau kita dijajah, jangan berharap mereka akan bersama kita bawa senjata. Dia akan diplomasi. Belum kau diplomasi ketepak, kepala kau kena pistol. Kau mau diplomasi sama orang bawa tank. Kau mau bawa diplomasi dengan Rusia tuh. Kau ditembak. Kau mau diplomasi pakai bendera putih. Hei, kasih duburku aja ya, jangan tembak ya. Diplomasi kau mau kayak gitu? Mungkin mau mereka. Hei, tolong demi negaraku, kasih duburku buat kalian, aku diplomasi ya. Mungkin diterima kau. Apa yang mau kau kasih kepada orang Rusia kalau udah mau menembak kau dengan misil? Jangan kau bersikap bodoh di sini. Intinya kau Kristen, kalau kita dijajah Indonesia, kau tidak akan membersamai kami untuk melawan penjajah. Kau hanya akan, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, tolong kami Tuhan baik. Kenapa? Kalian manja. Dosa kau aja ditebus Tuhan. Apalagi kalau kita dijajah, kau akan Tuhan baik, Tuhan baik. Dah mati kami semua, Tuhan baik, Tuhan baik. Habis itu kau jadi budaknya POC. Inilah Kristen nih. Ini dia nih, jadi budak kau. Diplomasi kau bilang. Kalau bisa diplomasi itu, takkanlah Ukraina dan Rusia tuh nggak berperang, hantu belau. Kau pula mau diplomasi. Kau pula mau diplomasi. Kecuali kau kasih dubur sama mereka. Bang jangan
Jangan perangi negara saya. Yang ini ada dubur bang, pakai gantian ya. Mungkin gini kata mereka. Oke lah, tak apa-apa. Saya tak mau lawan ya. Asal kau kasih duburmu sama kami. Diplomasi kau. Kalau bisa diplomasi bang, kalau bisa diplomasi, ya Ukraina dan Rusia itu bukan negara Islam bang, negara Kristen itu bang. Mana diplomasinya bang? Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Dia diplomasi nanti Bang Filipus, tenang aja. Kalau kita diserang sama Rusia, dia diplomasi nanti. Kata dia, tenang, jangan jajah kami. Ayo kita main diplomasi-diplomasian, kata dia. Jangan jajah kami. Tolong, jangan ya jajah kami ya. Tolong aku kasih engkau, tampar aku kasih kau sebelahnya. Ya, sodo adek, nanti adek kasih sebelah. Diplomasi kau bilang. Kau janganlah kau belagak bodoh di sini, Dek. Ini orang Islam, ini orang Minang nih. Orang Minang nih. Orang Minang nih. Ribuan pahlawan nasional kita bang, semua berjuang dengan darah dan air mata, nyawa terbang bang, bukan dengan diplomasi. Kalau bisa diplomasi bang, Belanda nggak sampai 10 hari di sini bang. Kalau bisa tahu aku. Dia pula mengajarkan diplomasi. Hantu belahu. Ukraina tuh Rusia tuh kejapa. Ya, diplomasi. Kristen. Ukraina dan Rusia itu negara Islam gitu. Kalau memang kalian itu Kristen, hobinya diplomasi, nggak akanlah misil itu dimiliki oleh mayoritas negara Kristen. Kau pikir yang punya misil itu negara mana? Hantu. Amerika, Inggris, Rusia. Semua tuh negara-negara Kristen itu punya misil. Kau pikir misilnya berapa? 2 biji. Aku tengok kan kau misilnya Kristen ya. Misilnya negara Kristen nih. Nih ya. Apa tuh berarti? Ketawa aja. Ya, diplomasi. Kalau betul kau ngikutin Yesus diplomasi, ngapain negara Kristen tuh nih? Kusebutkan sama kau, diam kau diplomasi ya. Amerika Serikat memiliki misil balistik antar benua ICBM, misil jelajah dan arsenal strategis. Perancis memiliki misil balistik. Inggris, Italia, Spanyol, Polandia, Brazil, Ukraina, Yunani. Hantu. Diplomasi yuk. Dia mungkin pakai nuklir, dia mungkin diplomasi, mungkin sini deh, abang ada. Terus atas bawah. Aduh, inilah orang ini ya. Kenapa orang ini patut terhina di depan kita, teman-teman? Dia ini adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu, memaksa diri menjelaskan ketidaktahuannya, maka berujung kehinaan. Tapi dia tidak mengerti kalau dia sedang menghinakan dirinya sekarang karena dia merasa punya ilmu. Kita sudah kasih dia baik-baik kesempatan. Bertanya saja ya, Dek. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu dan jangan menyampaikan sesuatu dari ketidaktahuanmu. Kenapa? Islam itu ajarannya. Iya, diamlah dulu. Ya kau ngomong buat apa? Kau kan mau diplomasi. Udahlah diplomasi. Udah diplomasi aja. Udah diplomasi aja, Dek. Diizinkan di sini diplomasi. Ayo. Udah turunkan aja dia inilah daripada sibuk kita. Iya. Dengan aku aja kau melawan. Kau pula nak diplomasi sama penjajah. Hantu kuludahi kau nanti. Untung aku dilarang Nandar meludahi sekarang nih. Aku aja kau lawan berdebat. Kau pula mau diplomasi dengan penjajah. Kau diplomasi dengan sini, aku diplomasi. Sini abang adek kasih. Nah, kau diplomasi dengan aku aja kau lawan. Memang ngoten nih, memang cakap besar aja kau. Oh ya, sebelum kita lanjut teman-teman yang 3000 mata memandang, alhamdulillah sekarang adalah besok tanggal pengiriman tunjangan wifi 13 room apologet. Mungkin ada beberapa kita tambah lagi room ya. Ada beberapa room lagi yang akan kita tambahkan menerima tunjangan wifi. Saya sebutkan dulu, izin dulu ya teman-teman untuk mengumumkan program Mesiah ya. Ada
komal yang saya rekomendasikan, nanti tergantung pengurus deal atau tidak. Komal yang insya Allah akan bertambah menjadi penerima tunjangan wifi adalah komal Bang Dalbo ya. Tapi kalau dia mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa ya. Komal Umunaila insya Allah ya. Ini insya Allah loh teman-teman, kita mau urus dengan pengurus. Saya akan sebutkan teman-teman. Untuk saat ini terakhir ini saldo terakhir kita ya, itu totalnya semua adalah, entar di mana saldo terakhir nih. Oh, belum dimasukkan dengan yang baru masuk nih ya. Oh, ada baru masuk nih tapi belum saya totalkan nih. Ada 500.000 baru masuk nih malam ini barusan ya. Masya Allah Bang Riko, terima kasih banyak, subhanallah. Total saldo kita yang belum dimasukkan sekitar ada 5 yang sudah saya belum masukkannya. Oke, saya tak bisa sebutkan totalnya karena belum dimasukkan semua. Nanti saya masukkan. Buat teman-teman semua kontributor Mesia, uang yang terkumpul di mesia.org ini akan disalurkan untuk pemberian tunjangan wifi para apologet. Komal-komal yang mendapatkan tunjangan wifi insya Allah akan ditambahkan beberapa komal lagi. Di antaranya ada komal Umunaila dan juga komal Bang Dalbo. Itu baru wacana saya, tapi nanti di ACC oleh para pengurus. Nanti pengurus juga akan memasukkan beberapa komal-komal lagi untuk ditambahkan. Untuk saat kemarin dan saat ini baru dapat 13 komal. Mungkin saya sebutkan komal yang mendapatkan tunjangan dari Mesia teman-teman. Dan ini belum berubah ya, tidak ada yang dihilangkan. Kata Bible kemarin yang sempat tidak adakan karena kata Bible sudah lama tidak live ya. Jadi semoga Iqbal baik-baik saja, sehat-sehat saja, atau mungkin karena sibuk ya. Dan kita sudah merealisasikan pemberian tunjangan wifi ini selama 3 kali, alhamdulillah berturut-turut. Semakin bulan, setiap bertambah bulan kita akan tambahkan, dan kita berharap semua komal apologet itu dapat tunjangan wifi. Mohon maaf komal-komal yang belum dapat kemarin karena keterbatasan kita baru tes ombak ya, kita tambah sedikit-sedikit. Pertama 7 komal, naik lagi 10 komal, naik lagi 13 komal, dan insya Allah mudah-mudahan semua komal nanti kita bisa cover untuk mendapatkan tunjangan wifi. Mohon maaf teman-teman, ini baru sedikit saja dari kami para Mesia untuk mensupport teman-teman agar semangat berdakwahnya di jalan Allah. Terima kasih kepada para kontributor yang bergabung di grup ya. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa program Mesia ini tidak pantas untuk diikuti, tidak apa-apa. Teman-teman kontributor silahkan untuk tidak bergabung bersama kami, karena ini tidak ada istilahnya tuh kami memaksa. Ini kami mengundang, yang mau bergabung silahkan, yang tidak pun tidak apa-apa ya. Jadi komal-komal yang mendapatkan diantaranya ada komal Bang Faruk teman-teman, komal Yonatan Nandar, dan kok ada Ustadz kita juga sudah mendapatkan program Mesia ini, alhamdulillah ya. Dan mereka adalah orang-orang yang dianggap pengurus pantas dan layak mendapatkan, bukan yang lain tidak pantas. Bisa jadi yang lain itu karena keterbatasan kami atau ketidaktahuan kami. Namanya kami manusia doif teman-teman. Tentu kami butuh untuk belajar lagi, menyelidiki dan memperhatikan para apologet dan para pemilik komal agar mereka senantiasa bisa kami cover biaya pembayaran wifi-nya. Karena itu yang paling penting ketika mereka live streaming, supaya mereka bisa tak lagi memikirkan biaya wifi. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tunjangan belajar. Tunjangan belajar ini kami khususkan kepada apologet yang mau belajar, yang tidak mau tidak apa-apa ya. Dan kami teman-teman adalah orang yang diberikan amanah untuk memberikan fasilitas kepada teman-teman yang dianggap istiqomah bil hikmah mendapatkan tunjangan wifi. Mungkin ada yang sudah istiqomah bil hikmah tapi belum dapat tunjangan wifi, itu kami minta maaf, itu keterbatasan kami ya. Namanya kami manusia, tidak mungkin kami bisa mengcover semuanya. Insya Allah kami akan perbaiki terus menerus, karena kami juga manusia yang juga lemah tak berdaya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, semua adalah atas apa yang Allah izinkan ya. Nah, oke. Ada yang komen di bawah nih. Ada yang komen Ya. di bawah katanya komal Mbak Hesti. Komal Mbak Esti mana? Hesti Sinaga. Oh, kita akan bicarakan nanti dengan para apologet ya, apologet para pengurus ya, karena keputusan itu bukan pribadi saya sendiri. Saya ini mengemban amanah. Tidak ada ketua di program Mesia ini, kami semua ketua. Jadi mereka berhak untuk memberikan pendapat mana yang layak, mana yang tidak layak. Seperti itu ya. Masing-masing veto.
Ada enam orang ini, ada 6 orang pengurus, dan mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk ini. Oke, kita bacakan teman-teman ya. Aduh, mana lagi yang dapat tunjangan kemarin ya? Dan walaupun saya tidak di Mesia, saya sudah melihat kinerja Mesia ya, dampak yang ditimbulkan oleh Mesia terhadap kebaikan umat ya. Jadi jangan ragu-ragu lah mendukung. Saya nggak masuk bukan karena nggak kompak, ya saya lagi sibuk aja gitu. Iya. Ustaz Bang Filipus kan belum bisa konsisten live streaming. Insya Allah kalau sudah konsisten live streaming, pasti insya Allah akan kita perhatikan. Karena kita tuh juga ingin, kalau bisa kita semua apologet ini mendapatkan tunjangan wifi teman-teman. Kalau bisa semuanya. Karena kita mencintai semua apologet, cuman kan ada kriteria yang pengurus itu tentukan yang lebih diprioritaskan ya. Bukan karena kedekatan dengan saya, makanya saya tidak terlalu penting di program Mesia ini. Saya tidak terlalu penting. Ya, didukung ya teman-teman yang di bawah, teman-teman yang ada di YouTube Filipus Christian ini, berapa ribu yang nonton, berapa ratus yang nonton ini. Tolong juga di follow Unirifa dan ketahui cari tahu lah informasi tentang Mesia ini ya, tentang pergerakan Mesia dan tim yang bekerja ya. Kemarin saya lihat menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah Sumatera yang mendapatkan kemalangan ya. Dan sungguh luar biasa, saya ikuti, saya pantengi terus, luar biasa. Jadi tidak apa-apa followernya, subscribernya Filipus Christian juga beralih ke sana, itu lebih baik. Kan sudah saya arahkan lalu, jangan dulu utamakan saya, utamakan dulu saudara-saudara yang ada di sana. Dan Mesia itu konsisten dalam hal itu, termasuk masalah apologet ini sangat konsisten. Kalau saya kan timbul tenggelam gitu, kayak bambu di atas air, tekan kepala kakinya yang nongol ya, tekan kaki kepala yang nongol, nggak terlalu konsisten kayak mereka. Nah apalagi nih Mbak Hesti, Bang Faruk ini orang yang sungguh sudah konsisten di dalam fisabilillah, buka komal dan sebagainya, membunuh kemurtadan, pendangkalan akidah. Anda silakan yang di YouTube untuk follow dan ikuti. Topang, jangan jadi penonton nggak dapat trofi. Yang dapat trofi cuman official sama pemainnya, sama kesebelasannya. Ya demikian ya. Makasih banyak Aki Filipus. Semoga nanti insya Allah Aki Filipus menjadi salah satu yang menerima tunjangan dari kami. Mungkin tunjangan kegantengan ya, karena harus operasi plastik. Aduh, ini mana ini penerima tunjangan ini? Aduh bahaya ini. Dis yang dapat tunjangan minta dong. Aku hilang ya. Aduh, hilang listnya. Maaf teman-teman, listnya hilang. Aduh, aku udah clear chat lagi. Oke, intinya teman-teman terima kasih banyak buat support kontributor semuanya. Program kita juga ada program pembiayaan untuk bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan juga bahasa ini. Aki Filipus kalau mau belajar bahasa Ibrani ya, tapi Bang Moto yang ngajarin. Boleh nanti masuk di grup Mesia atau di grup belajar bersama Unirifa. Bang Aki Filipus ya, kamu belajar bahasa Ibrani. Insya Allah gratis selama 3 bulan, kita sudah bayar ya. Itu ya teman-teman ya. Saya tidak menemukan. Berarti kalau saya belajar Ibrani Yunani sudah gampang ya, karena saya sudah ada dasarnya, sudah bisa baca tulis aksaranya. Ya sama kita sama. Sama dengan bahasa Arab, artinya ya tinggal sedikit lah. Maksudnya nggak bikin capek guru lagi. Cuman saya kan belum ada kesempatan aja untuk fokus, saya masih fokus. Lagi kuliah juga dalam sebulan yang lalu aku bisa. Semangat. Saya semangat. S1 lagi. Udah 2 kali semangat lagi Aki Filipus. Masih tetap S1, belum lanjut S2. Tapi saya masih suka lagi dengan satu bagian ini, ambil hukum sekarang. Ya, jadi Masya Allah. Ya, kita sangat apresiasi buat teman-teman muslim mu'alaf ataupun apologet yang sangat mencintai ilmu. Insya Allah Mesia ini berusaha untuk mensupport teman-teman yang berapologet, yang betul-betul ingin menggali ilmu, menambah ilmu ya, untuk menambah ilmu gitu. Oke, saya sebutkan nama-nama para penerima. Ada 3 untuk saat ini, ada 13 ya. Alhamdulillah ada nih. Oke, saya sebutkan teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan senang hati saya menyebutkan, semoga bermanfaat bagi mereka. Penerima program Mesia tunjangan wifi
Yang pertama akun Bang Faruk Sianipar, alhamdulillah. Akun Gregorius, akun Endang Surendol, akun Papi Gembala, akun Pastor Loading, akun Kak Roshifa, akun Madu Kuba, akun Inspirasi, akun Ustadz Yusuf PI, akun Kucang Onyot, akun Ustadz Tahta, Ustadz Hanafi, dan Ustadz Miftah. Insya Allah kita akan tambahkan lagi rekomendasi ya, biar pas 15 ya, kita tambahkan 2 lagi. Dan nih ya, oke, buat teman-teman pengurus ya, tolong disimak baik-baik. Saya sudah rekomendasikan 2 komal, yaitu komal Bang Polopo dengan Umu Naila. Terlepas dari kalian setuju atau tidak, itu adalah hak kalian meeting di grup. Saya hanya memberikan saja. Kalau tidak diterima itu urusan teman-teman. Saya bukan siapa-siapa di grup itu ya. Gitu teman-teman ya. Dan pengurus yang menentukan siapa yang menerima. Dan salah satu pengurusnya adalah saya, tapi suara saya tidak dianggap berpengaruh kalau seandainya ditolak oleh teman-teman. Itu kita teman-temannya. Jadi bukan saya yang memilih, tapi saya hanya rekomendasi. Kalau mereka menolak, maka saya tidak bisa untuk menerimanya. Itu kita di Mesia, alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman yang mau naik. Ini ada Farema. Halo Farema, agamanya apa? Mohon maaf buat Tante Mika karena belum dapat, soalnya mukanya nggak jelas ya. Maaf ya Tante Mika ya, soalnya Tante Mika nggak jelas orangnya. Kalau orangnya jelas kita akan support, tapi dia nggak jelas. Dia nggak tahu. Iya, jenis kelaminnya aja kami nggak tahu. Meragukan. Tante Mika nggak ada. Maaf teman-teman ya, kita belum kasih Tante Mika. Soalnya dia belum mengikuti standar kita ya. Dia masih belajar, mungkin 3 tahun lagi dia dapat nanti ya. Silakan Pak Farema. Atau 10 tahun lagi mungkin. Halo Pak Farema, maaf ya Mika ya, kau tak layak. Ya macam mana aku mau dapat makanmu aja aku yang ngasih nih. Jangan salah, tahu-tahu si Tante Mika ini lah yang nyumbang duit ternyata. Halo. Enggak, Tante Mika ini tahu-tahu dia yang menafkahi aku. Dia ngasih aku tiap bulan. Kan ini Uni, dia nyamar aja sebetulnya di sini. Dia CEO sebenarnya. CEO dia, betul. Dia CEO nyamar. Dia pemilik keluarga perusahaan. Sang. Iya, keluarga Hang, keluarga Yen. Dia ke CEO dari keluarga Yen. Dan dia akan bertarung dengan keluarga Lue. Keluarga Lue. Halo Pak. Tenang Tante, tenang kau Tante, masa kau digas? Kau di bawah aku Tante. Kau tenang. Gas bang, Wan, gas. Oke, aku gas Tante. Follow akunku. Iya, follow akunnya. Oh ya teman-teman, Jun ini salah satu pengurus Mesia. Dia tugasnya banyak ya, meneliti komal-komal. Jadi kalau seandainya nanti ada komal tak masuk, itu dia lah tuh, jangan saya ya. Jangan, dengar baik-baik ya. Jun salah satu orang yang menentukan mana komal yang dapat, mana yang tidak. Jadi kalau ini dapat, ini tidak, jangan saya yang ditanya. Jun, dia tidak bisa dideketi, dia tidak bisa dimanipulasi ya. Itu ya, dia tanggung jawab. Iya. Kalau tidak konsisten, Jadi dia ikuti saran ya, dia ikuti aturan dari Mesia. Jadi dia yang menilai, dia yang melihat, nanti dia akan sampaikan di grup. Nah, jadi saya tak dapat berbuat apa-apa ya, begitu. Yang mau jadi pengurus Mesia boleh. Saya menghimbau buat teman-teman kira-kira yang mau bersama kami, membersamai kami, bertugas sama-sama mengelola uang umat ini untuk kepentingan para apologet. Silahkan mari jadi pengurus Mesia. Nggak ada di sini ketuanya, semua ketua di sini. Ya Allah Farema. Oke, turun dulu Bang Farema ya. Bang Farema mau tunjangan? Oke, tunjangan Oten. Kita akan kasih tunjangan Oten ya. Jadi kita akan berikan Oten tunjangan. Tapi bagus juga Bang Milo, tunjangan Oten ya. Oten yang paling pintar dalam bertanya. Kita kasih lah nanti tunjangan tuh. Tunjangan Oten. Atau tunjangan Oten yang paling bodoh. Oh, tunjangan belajar KBBI. Oh, tunjangan Oten untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, ayo kita kasih nanti, insya Allah setelah selesai semua apologet dapat tunjangan, baru nanti tunjangan Oten, ya begitu. Jadi kan Tante Mika start Januari Tante. Udah lama kan? Iya. Oke. Insya Allah. Gas. Wah, Rasain. Bang Wan mau menafkahi Tante Mika nih. Nah, pokoknya ya
Uni. Ya boleh. Aku Januari besok, insya Allah Januari, bom RK wifi-nya aku yang nanggung. Amin. Dia pula menanggung wifi-nya RK dan bom-bom. Tapi pas mau live aku matikan, kan aku yang nanggung. Jangan lupa Tante, Edis TV kita biayain rumahnya ya, biar cepat selesai. Kita biayai Siapa tamu? rumah ongger Edis TV. Itu tamu. Usir aja. Tamu ya. Sorry. Bang Asri. Bang Asri. Nah, dia turun dia. Siapa tamu? Hah? Nih, tanyakan lah, Manar, selamat malam. Manar, selamat malam 11:30. Manar. Oke, izin saya turunkan yang Manar ya, saya naikkan yang lain. Bang Cing, selamat malam. Bang Cing, selamat malam. Kalau ada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Tante Mika. Bang Wan luar biasa, salam kenal Bang Wan dari Jakarta. Izin support Mesias selalu ya. Masya Allah, siap bang, doakan Mesia ini menjadi program berjalan yang ada manfaatnya buat para apologet. Supaya para apologet ini semakin semangat. Mungkin uang yang 350.000 itu cuma sedikit sebetulnya, tapi kami sangat menghargai para apologet lain yang berjuang, yang kami tidak ada di situ. Mereka berjuang dengan metode mereka berjuang dengan cara mereka juga menghadapi kesulitan hidup, dimana mungkin saja kami tidak tahu pada saat itu mereka sedang lapar. Maka izinkanlah kami, para Mesiah ini, orang-orang yang bukan siapa-siapa ini, mensupport para apologet yang mereka terlihat konsisten berdakwah, buka komal tiap hari sambil bekerja, mereka tetap berdakwah. Maka kami hanya mampu sedikit yang kami bantu, yaitu memberikan tunjangan wifi. Seandainya nanti kami mampu memberikan tunjangan-tunjangan lainnya, insya Allah itu cita-cita kami. Teman-teman yang mau mensupport Mesia akan sangat berterima kasih sekali, dan kami ingin membuat para apologet ini value-nya semakin naik. Mereka bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bisa bahasa Aramaik atau Ibrani, insya Allah melalui program Mesia, dan termasuk pembiayaan kuliah buat Goldian ya. Semoga nanti semakin lama Mesia ini semakin mencetak orang-orang yang mereka bisa menuntut ilmu dengan gratis gitu ya. Nah, yang mau mensupport silakan boleh berkontribusi 20.000, 10.000, 5.000, bukan masalah jumlahnya, tetapi bagaimana kita sama-sama mengumpulkan uang kita yang sedikit demi sedikit itu untuk membantu mereka membayar wifi mereka, sehingga mereka sekarang sibuk mencari nafkahnya lagi. Mungkin 350.000 ada yang mungkin itu sekali makan buat seseorang, tapi bagi mereka berharga sekali ketika mereka bisa membayar wifi-nya 1 bulan. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.